guys, it's Megan Marshall and welcome back to my channel. So guys, di episode Mastery kali ini aku mau bahas tentang suatu case yang akhir-akhir ini lagi viral banget di Indonesia, tentang seorang gadis cantik dan muda yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan masalahnya guys, dia itu nggak merasa bersalah sama sekali dan malah senyum-senyum guys. Buat kalian yang penasaran, stay tune di video ini dan mari kita mulai ceritanya. Gadis cantik dan muda itu bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman yang lahir di daerah Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 1995 dari pasangan Robert Guzman dan Yunmi Hoi. Nah, saat tragedi tragis tersebut terjadi guys, si Isabella ini masih berusia 18 tahun. Usia 18 tahun menurut aku cukup muda, tapi di satu sisi udah bisa dianggap dewasa juga ya guys ya. Jadi kalaupun kasusnya ini masuk ranah hukum, dia ini harusnya ditreat secara dewasa. Sedikit background mengenai kehidupan Isabella waktu kecil. Jadi ketika dia berumur 4 tahun, orang tuanya ini harus bercerai, sehingga Isabella harus tinggal bersama ibu kandungnya yaitu Yunmi Hoi. Dan gak lama kemudian ibunya ini menikah lagi bernama seseorang yang bernama Ryan Hoi. Dan akhirnya Isabella pun tinggal bersama ibu kandungnya dan ayah tirinya. Dan ternyata infonya gengs, bahwa ketika si Isabella ini menginjak umur 7 tahun, sang ibundanya sempat merasa kesulitan untuk mendidik dan membesarkan Isabella karena tingkah lakunya yang semakin gak karuan. Jadi ibu kandungnya ini pernah mencoba untuk mengirim Isabella buat tinggal bersama ayah kandungnya Robert Guzman, namun hal itu gak terwujud gengs. Dan semenjak itu si Isabella ini punya konflik terus-terusan sama ibu kandungnya sendiri, dan kemungkinan besar konflik-konflik itulah yang menjadi alasan utama Isabella tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan sekarang mari kita bahas kronologis mengenai kejadian tersebut itu yuk gengs. Nah, awal mula kejadian ini gengs berawal dari si ayah tiri Isabella, Ryan Hoi, yang mencoba menelpon tim kepolisian melalui line 911 di hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 10:05 malam hari dari sebuah alamat di daerah Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Si Ryan ini nelfon polisi dalam kondisi panik dan bingung, dan ia bilang kalau istrinya dan anaknya itu ada di dalam kamar mandi dan dia nggak bisa buka kamar mandi itu karena terkunci dari dalam. Dan dia lihat banyak banget darah di lantai yang keluar dari celah pintu bawah kamar mandi tersebut gengs. Dan dari situ dia curiga bahwa istrinya pasti sedang dalam keadaan parah di dalam kamar mandi itu. Nah, sambil menelpon polisi, si Ryan ini terus berusaha untuk mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut. Dan ketika dia udah berhasil, dia lihat Isabella yang ada di dalam kamar mandi tersebut keluar sambil membawa pisau yang penuh darah di tangannya menuju lantai bawah. Dan si Ryan juga info ke pihak kepolisian bahwa leher istrinya itu udah tersayat gede banget, dan kemungkinan dia hidup itu udah benar-benar tipis karena darahnya itu udah tertumpah di seluruh area kamar mandi gengs. Polisi pun terus menginstruksikan untuk si Ryan terus melakukan tindakan CPR ke tubuh istrinya supaya memacu detak jantungnya supaya ada kembali, selagi polisi on the way ke lokasi rumah tempat kejadian tersebut. Dan akhirnya polisi pun sampai rumah mereka sekitar jam 10:16 malam. Nah, sesampainya polisi di rumahnya, tim kepolisian melihat si Ryan ini udah berlumuran darah banget di bagian baju, celana, tangannya, karena dia pasti mencoba abis-abisan buat menghidupkan istrinya kembali ya kan guys. Nah, ketika polisi nanya keberadaan Isabella di mana, si Ryan gak tahu karena dia itu udah kabur entah kemana ketika si Ryan berhasil masuk ke kamar mandi tersebut. Sebagian dari tim kepolisian langsung gerak cepat untuk mencari keberadaan Isabella Guzman, dan sebagian tim polisi pun masuk ke rumah tersebut untuk mengecek keadaan Yunmi Hoi. Dan ternyata keadaannya itu udah bener-bener sedih banget sih gengs. Jadi tubuhnya itu udah tergeletak di kamar mandi dengan sayatan besar di lehernya. Kamar mandinya pun lantainya udah penuh darah semua, yang pastinya keluar dari tubuhnya si Yunmi Hoi ini ya guys. Nah, ketika polisi mengecek TKP, ternyata ditemukan juga sebuah tongkat kasti yang berada di sebelah tubuh Yunmi Hoi saat itu. Dan mereka percaya bahwa tongkat kasti itu pun merupakan senjata lain yang dipakai sama si Isabella buat menyerang ibu kandung
kandungnya sendiri. Tim paramedics pun langsung datang untuk menyelamatkan Yoon Mi Hoy guys, tapi sayangnya nyawa Yoon Mi Hoy tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada jam 10:28 malam di hari itu. Setelah pencarian intensif oleh tim kepolisian, akhirnya Isabella Guzman ditemukan dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut sehari setelah kejadian tersebut, gengs. Nah, sekarang aku mau bahas sedikit flashback ke waktu sebelum kejadian, di mana hal ini dipercaya sebagai alasan utama si Isabella melakukan tindakan tersebut, gengs. Jadi seperti udah aku bahas sebelumnya, gengs, bahwa si Isabella ini kan udah sering konflik sama ibunya sejak dia berusia 7 tahun. Dan infonya, hari-hari sebelum kejadian tersebut, si Isabella ini makin sering berantem sama ibunya, dan sikap dia ke ibunya ini udah bener-bener keterlaluan banget, udah nggak sopan, udah kasar banget, dan sama sekali nggak ada respect ke ibu kandungnya sendiri. Nah, bahkan sehari sebelum kejadian, tanggal 27 Agustus 2013, si Isabella ini sampai berani-beraninya teriak-teriak, ngomel-ngomel ke ibunya, sampai-sampai meludahi muka ibunya sendiri, gengs. Jujur itu udah keterlaluan, kelewat batas banget kan, gengs. Nah, karena kejadian tersebut itu juga, si Yoon Mi Hoy, ibunya ini sempat takut sama anaknya sendiri, dan yang pasti shock juga ya guys ya, kok anaknya sampai berani melakukan hal itu gitu ke ibu kandungnya sendiri ya kan. Dan di hari itu dia minta suaminya buat tidur nemenin dia, which is menurut aku ini tindakan yang wajar banget kan, udah suami istri ya kan. Nah, lanjut cerita, esok paginya, berarti hari kejadian tersebut ya guys ya, tanggal 28 Agustus 2013, Yoon Mi Hoy nunjukin suatu email dari Isabella ke suaminya, si Ryan Hoy, yang isi emailnya itu bertuliskan, "You will pay." Atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu maksudnya, lu bakal bayar semuanya atas tindakan yang udah lu lakuin. Dan terkesan banget si Isabella ini mau melakukan suatu kayak balas dendam gitu, gengs. Si Yoon Mi Hoy ini merasa semakin takut nih, gengs, dan merasa terancam juga atas tindakan dari anak sematawangi itu, dan mendorong dia untuk melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian di hari itu juga. Nah, polisi langsung datang dong ke rumahnya dan langsung menemui Isabella buat ngomong bahwa kelakuan-kelakuan gak baiknya tersebut itu bisa membuat dia diusir dari rumahnya oleh orang tuanya sendiri. Jadi semacam kayak diberikan peringatan gitu ya, gengs, oleh tim pihak kepolisian. Dan habis itu mereka pergi dari rumah tersebut. Nah, si Ryan, ayah tiri Isabella, sempat bilang bahwa semenjak si Isabella ini dikasih sedikit warning oleh pihak kepolisian, dia jadi pendiam banget, dan abis itu dia masuk ke kamarnya seharian sampai sore hari dan gak keluar sama sekali dari kamarnya tersebut. Nah, sekitar jam setengah 10 malam di hari itu, si Yoon Mi Hoy pulang ke rumahnya sambil membawa makan malam buat keluarganya. Dan ketika dia sampai di rumah, dia tanya suaminya, "Mana Isabella, kok aku nggak lihat?" Nah, terus si Ryan bilang, "Gak tahu juga ya. Terakhir lihat itu sekitar jam setengah 9 malam, dia lagi di dapur, tapi saat itu dia nggak tahu Isabella di mana." Dan si Ryan lanjut menikmati makan malamnya di ruang tamu yang ada di lantai bawah tersebut. Nah, selagi si Ryan makan, si Yoon Mi Hoy yang udah capek, lelah banget seharian mungkin di luar ya guys beraktivitas, pingin mandi di kamar mandi lantai atas rumahnya. Dan disitulah kejadian tragis itu terjadi, gengs. Nah, pas Yoon Mi Hoy masuk ke kamar mandi, si Ryan ini mendengar dentuman-dentuman aneh yang berasal dari lantai atas. Dan dia juga mendengar bahwa istrinya itu teriak-teriak manggilin nama dia. Si Ryan langsung lari dong ke lantai atas buat cari tahu keadaan istrinya, kenapa dia teriak-teriak kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang aneh. Dan ketika si Ryan nyampe ke lantai atas, dia melihat kamar mandinya itu sedikit terbuka dan air showernya itu nyala gitu guys di dalam kamar mandi. Nah, dari sinilah nyambung ke cerita awal kejadian yang tadi aku bahas ya guys ya. Si Ryan langsung ke bawah, balik ngambil handphonenya buat nelpon tim kepolisian sambil berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci di dalam tersebut. Dan menurut kesaksian si Ryan sendiri ya gengs, ketika dia berhasil buka itu pintu kamar mandi dan masuk ke kamar mandi tersebut, dia lihat si Isabella melewati dia dengan pandangan lurus
tanpa sepatah kata pun sambil bawa pisau berlumuran darah di tangannya dan turun ke lantai bawah. Dan semenjak itu dia nggak tahu keberadaan Isabella itu pergi kemana. Dan ternyata geng, si Isabella ini ditemukan di sebuah minimarket di daerah Aurora tersebut, dan dia sempat minta tolong ke pihak pegawai minimarket tersebut dan bilang bahwa dia habis diperkosa dan minta untuk memakai kamar mandi minimarket tersebut buat dia ganti baju dan cuci rambutnya. Which is itu bohong banget ya kan. Di sisi lain saat itu si Ryan masih berusaha keras untuk melakukan tindakan CPR buat menolong istrinya, padahal dia tahu Chance istrinya hidup itu udah tipis banget karena dia melihat pandangan mata istrinya itu udah ngeblank, udah kosong, dan mungkin udah gak bernyawa lagi saat itu. Jujur sedih banget ya kan gengs. Nah lanjut, sehabis itu tim kepolisian pun langsung datang menggeledah rumah tempat kejadian tersebut dan membawa tubuh Yoon Mi Hoy untuk diotopsi lebih lanjut. Dan tim forensik pun menemukan adanya 31 luka tusukan di bagian wajahnya Yoon Mi Hoy dan 48 luka tusukan lainnya di bagian lehernya Yoon Mi Hoy. Jadi total itu ada sekitar 79 luka tusukan di tubuhnya Yoon Mi Hoy yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Miris banget ya kan gengs. Tapi infonya gengs, di persidangan si Isabella Guzman ini sempat mengaku bahwa dia telah melakukan sekitar 151 penikaman terhadap ibunya sendiri. Ya yang pasti ini sumpah sadis banget ya kan. Nah 16 jam setelah kejadian tersebut, setelah Isabella berhasil ditemukan, ditangkap, dan diinterogasi oleh tim kepolisian, dia mengaku perbuatannya tersebut dan gak merasa bersalah sama sekali. Dan karena tindakan kriminalnya itu, si Isabella ini sempat dipenjara di Aurora City Jail sebagai tersangka atas tuduhan kasus pencobaan pembunuhan tingkat 1. Dan bahkan di proses persidangannya pun dia masih senyum-senyum guys. Jujur gak ngerti lagi sih apa yang ada di otaknya. Beneran. Dia kayak gak takut sama sekali, dia gak sedih sama sekali, pokoknya bahagia aja gitu, kayak abis gak ngelakuin apa-apa. Aneh ya kan. Dan ternyata gengs, hasil persidangan akhir menyatakan bahwa si Isabella Guzman ini tidak bersalah. Karena si Isabella ini dianggap memiliki gangguan kejiwaan bernama paranoia skizofrenia yang menyebabkan ia melakukan tindakan sadis tersebut, dan ia hanya akan direhabilitasi di sebuah rumah sakit jiwa di daerah Pueblo, Amerika Serikat, sampai ia tidak lagi menjadi ancaman buat dirinya sendiri dan orang lain. Nah, menurut dokter, ciri-ciri dari gangguan kejiwaan si Isabella ini bahwa dia itu sering menatap dengan pandangan kosong ke ruang hampa. Dia juga sering ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri padahal nggak ada orang di sekitarnya. Dan ada satu hal aneh lain yang digengs, bahwa si Isabella ini percaya Yoon Mi Hoy itu bukanlah ibu kandungnya, melainkan seseorang bernama Sisila yang merupakan ibu kandungnya. Dia udah beneran halu tingkat tinggi nih gengs, si Isabella nih. Udah beneran sakit jiwa kayaknya ya. Sebenarnya di sisi lain agak kasihan juga nih gengs sama si Isabella, mungkin karena dari kecil dia udah menghadapi masalah yang begitu besar atas perceraian orang tuanya, belum lagi mungkin di sekolahnya dia dibully juga, sehingga dia kesepian dan depressed banget, sehingga muncullah mental illness atau gangguan kejiwaan dalam hidupnya dia. Dan menurut aku kalau suatu hari dia berhasil keluar dari rumah sakit jiwa itu, harus ada seseorang yang benar-benar mendampingi dia, mengontrol dia, bahwa dia harus tetap minum obat-obatannya, karena setahu aku kalau udah punya mental illness itu seumur hidup dia harus tetap minum obat-obatan supaya jaga dia tetap sadar, tetap normal. Kalau enggak, dia pasti bakal kambuh dan bakal menjadi ancaman bahaya buat dirinya sendiri dan orang lain ya kan. So itu guys pembahasan aku mengenai kasusnya Isabella Guzman yang akhir-akhir ini lagi viral banget, dan aku juga mau melunasi request-request dari kalian yang udah komen di video-video aku. Thank
Thank you banget ya gengs, dan semoga kalian suka dengan pembahasan aku kali ini. Dan jangan lupa juga kalian komen untuk ide-ide topik yang pengen aku bahas di video-video selanjutnya. So please like this video kalau kalian suka, dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke pacar kalian, ke gebetan kalian, mantan, orang tua, dosen, guru, siapapun itu, supaya nggak cuma kalian yang tahu tentang cerita ini, dan nggak cuma kalian juga yang bisa ambil pelajaran dan sisi positif dari kasus ini gengs. Subscribe juga channel aku dan turn the notification bell on supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya dan gak ketinggalan sama video-video aku ke depannya. So big thank you for you guys, and see you on the next video. Bye bye.